Nah, untuk persamaan diferensial yang non-homogen, ini tuh mirip banget sama yang homogen, kecuali di non-homogen persamaannya itu bukan sama dengan 0, tapi sama dengan suatu fungsi fx. Suatu fungsi x. Nah, jadi buat nyelesain persamaan diferensial kayak gini, ubah dulu ke operator D biar simple penulisannya. Nah, langkah pertama buat nyelesain persamaan diferensial non-homogen itu selalu kita bakal substitusi U plus V ke Y. Jadi setiap ada Y, ganti sama U plus V. Nah, berarti persamaan diferensialnya bakal berubah jadi AD kuadrat U plus V ditambah B kali D U plus V ditambah C kali U plus V sama dengan Fx. Nah, ini distribusiin. AD kuadratnya distribusiin, ininya distribusiin, ininya juga distribusiin, kaliin. Berarti jadi AD kuadrat U ditambah AD kuadrat V ditambah BDU ditambah BDV ditambah CU ditambah CV sama dengan suatu fungsi X. Nah, kumpulin semua yang punya variabel U, kumpulin semua yang punya variabel V. Maka persamaan diferensialnya jadi AD kuadrat U ditambah BDU ditambah CU. Nah, ini kan semuanya variabel U. Ditambah AD kuadrat V ditambah BDV ditambah CV sama dengan suatu fungsi X. Nah, ini kan udah kepisah nih, semua yang punya variabel U sama semua yang punya variabel V. Nah, ini kan semuanya punya U, keluarin U-nya. Ini semuanya punya V, keluarin V-nya. Maka persamaan diferensialnya jadi AD kuadrat plus BD plus C dikali U ditambah AD kuadrat ditambah BD ditambah C dikali V sama dengan suatu fungsi X. Nah, lihat, jadi ada dua persamaan sama dengan suatu fungsi X. Nah, langkah selanjutnya, langkah kedua, tadi emang langkah pertama ya? Oh ya, langkah kedua, kita itu bakal buat AD kuadrat plus BD plus C dikali U itu sama dengan 0, supaya AD kuadrat ditambah BD ditambah C kali V itu sama dengan fungsi X-nya. Nih, bayangin. Ini suatu bilangan ditambah suatu bilangan sama dengan suatu fungsi X. Kalau kita buat bilangan yang ini 0, berarti yang sama dengan fungsi X itu bilangan yang kedua. Nih, misalkan A plus B sama dengan 4. Nah, kalau kita bikin A-nya 0, berarti B-nya yang sama dengan 4. Nah, di sini juga sama. Kita bikin bilangan pertamanya sama dengan 0, supaya bilangan keduanya sama dengan fungsi X-nya. Nah, ngapain kita bikin kayak gini? Supaya yang ini tuh jadi persamaan homogen. Nah, yang homogen, kita kan tahu cara nyelesainnya gimana. Nah, jadi balik lagi ke awal. Tadi kan Y sama dengan U plus V. Y sama dengan U plus V. Nah, di sini ada dua persamaan nih. Ada dua persamaan. Persamaan U ditambah persamaan V sama dengan Fx. Nah, berarti kalau kita nyelesain persamaan U, kita bakal dapat U-nya. Kalau kita nyelesain yang ini, persamaan V-nya kita bakal dapat V-nya. Nah, kalau kita udah dapat U sama udah dapat V, tinggal kita tambahin U plus V-nya, maka kita dapat Y-nya.
Nah, Y-nya ini adalah jawaban dari persamaan diferensial yang non-homogen. Nah, jadi berarti PR-nya sekarang kita harus nyari U-nya berapa, ya kan? V-nya berapa. Nah, buat nyari U-nya gampang. Soalnya ini homogen. Kita udah tahu cara nyelesain persamaan yang homogen. Nah, sekarang untuk nyari V. Nah, untuk nyari V, kita itu bakal melakukan suatu substitusi. Jadi V-nya itu kita substitusi. Dan substitusinya itu tergantung sama fungsi fx-nya itu berapa. Misalkan si fx-nya itu suatu konstanta, nanti substitusinya ada buat V. Nah, kalau dia suatu fungsi polinomial misalkan, nah nanti substitusi ke V-nya juga berbeda lagi. Nah, atau misalkan fungsi fx-nya itu fungsi sin atau fungsi cos. Atau fungsi yang lain, nah nanti substitusi ke V-nya itu bakal berbeda-beda. Jadi ada 10 kasus yang berbeda-beda. Jadi substitusi ke V itu selalu berbeda-beda. Nah, tapi intinya dari substitusi itu kita bakal dapat V-nya berapa. Nah, nanti kita tambahin U tambah V, maka bakal dapat Y-nya. Nah, si Y ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial yang non-homogen. Oke, jadi kira-kira gitu cara nyelesain persamaan diferensial yang non-homogen. Oke, tambahin dikit si fungsi U tadi. Si fungsi U ini, itu namanya adalah complementary function. Complementary function. Atau disingkatnya CF. Nah, si fungsi V ini disebutnya particular integral. Atau disingkatnya PI. Nah, jadi si Y sama dengan CV ditambah PI. Nah, di kasus pertama, si fungsi fx-nya itu berupa suatu konstanta. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen, langkah pertama itu kita tulis ulang persamaan diferensialnya pakai operator D. Jadi, kita tulis ulang pakai operator D, maka si persamaan diferensialnya bakal berubah jadi D kuadrat Y ditambah DY dikurangi 2Y sama dengan 4. Nah, ini kan ada Y, keluarin Y-nya. Jadi D kuadrat ditambah D dikurangi 2 dikali Y sama dengan 4. Nah, di langkah kedua, ini langkah yang penting, yaitu substitusi Y sama dengan U plus V. Jadi, D kuadrat plus D dikurangi 2 dikali Y, Y-nya ubah jadi U plus V. Sama dengan 4. Nah, ini kan penjumlahan, berarti distribusiin. Maka setelah didistribusi, persamaan diferensialnya berubah jadi gini. D kuadrat ditambah D dikurangi 2 kali U ditambah D kuadrat tambah D dikurangi 2 kali V. Sama dengan 4. Nah, di langkah ketiga, kita itu bakal bikin D kuadrat plus D dikurangi 2 dikali U-nya itu sama dengan 0. Supaya D kuadrat ditambah 2 dikurangi 2 kali V-nya itu sama dengan 4. Nah, bayangin ini suatu bilangan ditambah suatu bilangan sama dengan 4. Kalau kita bikin dia 0, maka si bilangan yang kedua ini yang sama dengan 4. Jadi kayak gini. Nah, si persamaan yang ini kan jadi persamaan homogen. Berarti kita bisa selesain persamaan ini pakai cara persamaan diferensial yang homogen. Nah, di langkah keempat, kita bakal selesain persamaan yang ini.
Caranya sama kayak di homogen, kita bakal substitusi M ke D, jadi M kuadrat ditambah D dikurangi 2 kali U sama dengan U. Ditambah M dikurangi 2 kali U sama dengan 0. Nah, si U kan gak mungkin 0, berarti yang 0 itu yang di dalam kurung ini. Nah, ini jadi persamaan kuadrat. Kita bisa faktorin untuk mendapat nilai M-nya berapa. Misalkan M plus 2 sama M-1 sama dengan 0. Nah, berarti kita tahu bahwa M1-nya sama dengan negatif 2, M2-nya sama dengan sama dengan 1. Nah, kita dapat akarnya itu adalah dua akar yang berbeda. Nah, ingat general solutionnya untuk dua akar yang berbeda. U sama dengan A dikali E pangkat alpha X ditambah B dikali E pangkat beta X. Nah, di sini alfanya negatif 2, betanya 1. Substitusiin ke general solutionnya. Jadi, U sama dengan A dikali E pangkat negatif 2X ditambah B dikali E pangkat 1X atau X saja. Nah, kita dapat U-nya. Ingat tadi, Y sama dengan U plus V. Yang kita mau tuh Y-nya. Y adalah solusi atau jawaban dari persamaan diferensialnya. Kita baru dapat U-nya. U-nya segini. Nah, berarti langkah selanjutnya kita harus nyari V-nya. Nah, untuk nyari V di langkah kelima, kita bakal nyari V-nya. Nah, buat nyari V, kita itu harus pakai substitusi. Nah, substitusi V sama dengan, nah, substitusinya tergantung fungsi fx-nya. Nah, di sini fungsi fx-nya adalah konstanta. Nah, ada tabelnya buat substitusi V itu ada tabelnya. Nih. Nah, karena ini contoh pertama, nih bisa dilihat di sini, kalau fungsi fx-nya itu suatu konstanta, maka bisa dipakai substitusi V sama dengan K, suatu konstanta juga. Nah, berarti pakai substitusi yang itu, V sama dengan K. Nah, kita substitusi ke persamaan ininya. Jadi D kuadrat ditambah D dikurangi 2 kali K sama dengan 4. Nah, selanjutnya distribusin ke dalam K-nya. Jadi D kuadrat K ditambah DK dikurangi 2K sama dengan 0. Nah, ingat arti dari D kuadrat itu turunan kedua. Arti dari D itu turunan pertama. Nah, kita hitung dulu. Turunan pertama dari suatu konstanta itu 0. Ya kan? Misalkan turunan dari 4. Turunan 4 kan 0. Turunan dari semua konstanta itu 0. Turunan pertama. Nah, turunan keduanya juga dari suatu konstanta itu 0. Maka tinggal substitusi ke sini. 2 kuadrat K itu turunan kedua dari K itu 0, ditambah turunan pertama dari K juga 0, dikurangi 2K sama dengan 4. Berarti negatif 2K sama dengan 4, bagi min 2 di kedua ruas, maka K sama dengan negatif 2. Nah, kita dapat K-nya. Balikin lagi ke sini. Kan V sama dengan K. Berarti V sama dengan negatif 2. Nah, kita dapat nih. Kita dapat U-nya berapa, kita dapat V-nya berapa. Nah, di langkah terakhir, kita jawab Y-nya. Y-nya kan U plus V. U-nya ini, A dikali E pangkat negatif 2X ditambah B kali E pangkat X, itu U-nya doang, ditambah V. V-nya negatif 2. Nah, berarti ini adalah
jawabannya dari persamaan diferensial tadi. Tapi ini adalah general solution-nya atau solusi umumnya, karena kita belum ngejawab nih A-nya berapa, B-nya berapa. Untuk menjawab A sama B-nya berapa, kita butuh boundary condition. Oke, sip. Itu kasus pertama. Lanjut ke kasus kedua. Oke, lanjut ke kasus kedua. Ingat ada 10 kasus yang mungkin terjadi di persamaan diferensial yang non-homogen. Ini kasus kedua. Nah, untuk nyelesain persamaan diferensial ini sama, kalau non-homogen, langkah pertama selalu tulis ulang dulu pakai operator D. Jadi ditulis ulang pakai operator D, persamaan diferensialnya berubah jadi D kuadrat Y dikurangi 3DY sama dengan 9. Ini ada Y, keluarin Y-nya, jadi D kuadrat dikurangi 3D dikali Y sama dengan 9. Nah, di langkah kedua, ini yang penting banget, substitusi U plus V ke Y. Jadi, D kuadrat dikurangi 3D dikali U plus V sama dengan 9. Distribusiin. Jadi D kuadrat dikurangi 3D kali U ditambah D kuadrat dikurangi 3D kali V sama dengan 9. Nah, di langkah ketiga, kita itu bakal bikin si persamaan pertamanya. Ini kan ada 2 persamaan nih. Nah, kita bikin persamaan pertamanya D kuadrat dikurangi 3D dikali U sama dengan 0. Berarti si D kuadrat dikurangi 3D kali V itu bakal sama dengan 9. Nah, ngapain kita asumsiin gini, kita bikin gini, adalah supaya ini tuh homogen. Jadi persamaan pertamanya itu jadi homogen. Nah, kalau homogen, kita tahu cara nyelesainnya. Nah, berarti langkah keempat, kita bakal selesain persamaan pertama ini. D kuadrat dikurangi 3D dikali U sama dengan 0. Nah, sama kayak cara nyelesain persamaan homogen, kita bakal substitusi M ke D. Dm kuadrat dikurangi 3M dikali U sama dengan 0. Nah, karena si U gak mungkin 0, berarti yang dalam kurung ini yang 0. Sama dengan 0. Nah, berarti M, ini keluarin M-nya. M dikali M dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, berarti akar dari persamaan ini adalah M sama dengan 0, M satunya sama dengan 0, dan M2-nya sama dengan 3. Nah, berarti kita dapat 2 akar yang berbeda. Ini alfanya 0, ini betanya 3. Nah, ingat general solution untuk persamaan homogen yang akarnya berbeda. Itu A kali E pangkat alfa X ditambah B dikali E pangkat beta X. Nah, alfanya 0, betanya 3. Tinggal substitusi, berarti A kali E pangkat 0X ditambah B dikali E pangkat 3X. Nah, berarti Y sama dengan E pangkat 0X, 0 kali X itu 0. E pangkat 0 itu 1. 1 kali A itu A. Ditambah B dikali E pangkat 3X. Sorry, astaga, salah. Kita itu nyelesain U, bukan Y-nya. Sorry. Nih, kita nyelesain U. Berarti ini tuh persamaan U-nya. Nah, U-nya berarti A ditambah 3, A ditambah B dikali E pangkat 3X. Nah, kita udah ketemu U-nya segini. Kan Y tadi sama dengan U tambah V. Nih, Y sama dengan U tambah V. Kita itu mau nyari Y-nya. Y-nya adalah solusi atau jawaban dari persamaan diferensial tadi. Nah, Y sama dengan U tambah V. U-nya udah ketemu segini. Berarti tinggal nyari V-nya. Nah, untuk nyari V-nya, kita harus nyelesain persamaan yang kedua. Yang ini. Tadi kan persamaan pertama yang ini.
udah kita selesain. Persamaan kedua yang ini. Persamaan kedua yang ini. Persamaan pertama tadi yang ini, udah kita selesain. Nah, berarti langkah kelima, itu kita selesain D kuadrat dikurangi 3D kali V sama dengan 9. Nah, untuk nyelesain persamaan yang kedua, persamaan V, itu selalu butuh substitusi. Selalu. Untuk semua kasus, V itu diselesaikan pakai substitusi. Nah, si substitusinya tergantung sama fungsi fx-nya. Nah, di sini fx-nya itu suatu konstanta. Nah, tapi di sini sedikit berbeda. Kita lihat di tabel. Nah, kalau fungsinya itu konstanta, nih kalau fungsi x-nya itu suatu konstanta, maka V sama dengan K. Kita bisa substitusi V sama dengan K. Nah, tapi nih, kalau di CF-nya atau di complementary function-nya atau di fungsi U-nya terdapat konstanta juga, maka substitusinya itu harus V sama dengan K kali X. Nah, lihat di sini bahwa si U di sini dia punya konstanta juga. Dia punya suatu konstanta A. Nah, berarti substitusi V-nya berbeda kayak di kasus pertama tadi. Kalau di kasus pertama tadi, si U-nya nggak punya konstanta, jadi V-nya K doang. Nah, tapi karena sekarang si U-nya juga punya konstanta, maka substitusi V-nya harus ditambah X, jadi V sama dengan KX. Nah, kalau udah tahu substitusinya berapa, tinggal masukin ke persamaannya. Jadi, D kuadrat dikurangi 3D dikali KX sama dengan 9. Distribusiin ke dalam. Jadi, turunan kedua dari KX dikurangi 3 kali turunan pertama dari KX sama dengan 9. Nah, turunan pertama dari KX itu K. Nih, KX. Turunan pertama dari KX. Kan K itu suatu konstanta, misalkan 3 deh. Nah, turunan pertama dari 3X itu kan 3. Berarti turunan pertama dari KX itu K. Nah, turunan keduanya, turunan kedua dari KX, berarti K diturunin lagi. Nah, turunan dari konstanta, suatu konstanta itu 0. Nah, berarti tinggal masukin ke sini. D kuadrat atau turunan kedua dari KX itu yang ini, 0. Dikurangi 3 dikali turunan pertama dari KX. Turunan pertama dari KX itu K. Jadi dikurangi 3 kali K sama dengan 9. Berarti negatif 3K sama dengan 9. Kedua ruas bagi negatif 3, berarti K-nya negatif 3. Nah, kita dapat K-nya, balikin lagi ke sini, ke V-nya. V-nya kan K kali X. K-nya negatif 3, berarti V sama dengan negatif 3X. Nah, dapat nih V-nya. V-nya dapat, U-nya dapat, tinggal gabungin ke ininya, ke Y-nya. Di langkah terakhir, langkah 6, kan kita tadi substitusi di awal tuh. Y sama dengan U tambah V. Nah, kita udah dapat U sama V-nya. Sama dengan U tambah V. U-nya tadi H ditambah B dikali E pangkat 3X. Nah, ini U-nya. Ditambah V. V-nya adalah negatif 3X. Oke, berarti dikurang. Dikurang 3X. Nah, ini U-nya, ini V-nya. Nah, ini berarti jadi general solution-nya. Ini adalah solusi umum dari persamaan diferensialnya. Karena kita belum dapat A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kalau kita tahu A-nya berapa, B-nya berapa, ini bakal jadi particular solution atau solusi khususnya. Nah, untuk dapat solusi khususnya, kita butuh boundary condition atau kondisi batas. Condition. Nah, misalkan dikasih boundary condition-nya, misalkan
Jadi boundary condition-nya itu ketika X-nya 0, Y-nya itu 0, dan dy per dx-nya juga 0. Nah, jadi kondisi batasnya kayak gini. Nah, berarti kita bisa nyari particular solution-nya. Sorry. Solution. Nah, untuk nyari particular solution, kita itu harus turunin persamaan Y-nya. Jadi, turunan pertama dari Y itu sama dengan ini semua turunin. Turunan dari A, karena A itu suatu konstanta, berarti turunannya 0. Terus turunan pertama dari ini, itu 3B dikali E pangkat 3X. Turunan dari ini itu negatif 3. Nah, tinggal substitusi boundary condition-nya. Atau nggak usah disalin. Nah, katanya waktu X-nya 0, Y-nya itu 0. Nah, substitusiin ke persamaan Y-nya. A plus B dikali E pangkat 3X. Nah, katanya waktu X-nya 0, si Y-nya itu 0. Jadi 0 sama dengan A ditambah 3 kali 0, 0, E pangkat 0, 1, B kali 1, B. Dikurangi 3 kali 0 itu 0. Jadi A plus B sama dengan 0, atau A sama dengan negatif B. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, selanjutnya substitusi ke persamaan turunannya. Ini 0 nggak usah ditulis, jadi langsung aja ke 3B. 3B dikali E pangkat 3X. Nah, katanya pas X-nya 0, si turunan pertamanya juga 0. Nah, berarti 0 sama dengan 3 dikali B. E pangkat 3 kali 0 itu 1. Dikurangi 3. Nah, tambahin 3 di kedua ruas, berarti 3 sama dengan 3B. Berarti B-nya sama dengan 1. Nah, kita dapat B-nya, masukin ke sini. A kan sama dengan min B, berarti A sama dengan negatif 1. Kan B-nya 1. Nah, dapat A sama B-nya, substitusiin ke Y-nya. Maka kita dapat solusi khususnya. Y-nya kan tadi A plus B kali E pangkat 3X dikurangi 3X. Nah, kita udah dapat A sama B-nya, tinggal substitusiin. Berarti particular solutionnya A sama dengan negatif 1 ditambah E pangkat 3X dikurangi 3X. Nah, ini adalah particular solution untuk persamaan diferensial yang tadi, untuk di kasus kedua. Sip. Lanjut ke kasus ketiga. Nah, untuk persamaan diferensial yang non-homogen, untuk kasus ketiganya itu ketika si fungsi f(x)-nya itu suatu fungsi polinomial kayak gini. Nah, untuk penyelesaiannya sama. Jadi penyelesaiannya itu langkah-langkahnya sama semua, kecuali pas substitusi V-nya itu bakal berbeda-beda, tergantung kasus keberapa. Nah, di langkah pertama itu selalu sama, ubah dulu ke operator D. Jadi persamaan diferensial ini berubah jadi 2D kuadrat Y dikurangi 11D, di 11DY, ditambah 12Y sama dengan 3X dikurangi 2. Nah, ini ada Y, ada Y, ada Y, keluarin Y-nya jadi 2D kuadrat, ditambah 11D, dikurang 11D, ditambah 12, semuanya dikali Y sama dengan 3X dikurangi 2. Nah, langkah selanjutnya selalu substitusi U plus V ke Y. Jadi 2D kuadrat dikurangi 11D ditambah 12 dikali U plus V. Itu sama dengan 3X min 2. Sama dengan fungsi X-nya. Nah, ini U plus V-nya distribusiin. Jadi 2D kuadrat dikurangi 11D ditambah 12 dikali U ditambah 2D kuadrat dikurangi 11D
ditambah 12 kali V sama dengan 3X dikurangi 2. Nah, ini kan jadi ada dua persamaan sekarang. Ada persamaan U, ada persamaan V. Nah, di langkah selanjutnya, kita itu bakal bikin persamaan U-nya sama dengan 0. Jadi 2D kuadrat dikurangi 11D tambah 12U sama dengan 0. Maka, si persamaan V-nya bakal sama dengan fungsi X-nya. Jadi 2D kuadrat dikurangi 11D ditambah 12 kali V sama dengan 3X dikurangi 2. Nah, sekarang si persamaan ini kan homogen. Kita tahu cara nyelesain persamaan homogen. Nah, berarti langkah 4 kita selesain persamaan pertamanya ini yang homogen. 2D kuadrat dikurangi 11D ditambah 12U. Nah, sama kayak di persamaan homogen, kita ganti dulu D-nya sama M. Jadi 2M kuadrat dikurangi 11M tambah 12U sama dengan 0. Nah, si U nggak mungkin 0 karena dia adalah penyelesaian dari persamaan ini. Jadi yang mungkin 0 adalah yang di dalam kurungnya. Sama dengan 0. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat. Ini bisa kita selesaikan dengan cara kita faktorkan. Aku coba faktorin. Nah, berarti M1-nya sama dengan 3/2, M2-nya sama dengan 4. Nah, kita dapat dua akar yang berbeda. Ingat general solution untuk persamaan homogen dengan dua akar berbeda itu A dikali E pangkat alfa X ditambah B dikali E pangkat beta X. Nah, ini alfanya 3/2, betanya 4, tinggal masukin ke general solution-nya. Berarti, salah mulu dah. Y mulu. U maksudnya. Jadi U sama dengan A dikali E pangkat 3/2X ditambah B dikali E pangkat 4X. Nah, kita dapat U-nya segini. Ingat tadi kan Y sama dengan U plus V. U-nya kita udah dapat, berarti langkah selanjutnya kita nyari V-nya. Untuk nyari V-nya, kita harus nyelesain persamaan yang kedua tadi. Jadi, yang kedua itu 2D kuadrat dikurangi 11D ditambah 12V sama dengan 0. Nah, kita harus nyelesain persamaan yang ini untuk dapat nilai V-nya berapa. Nah, sama kayak kasus-kasus sebelumnya, nyelesain V, kita itu harus substitusi. Kita harus pakai substitusi V-nya itu berapa. Nah, untuk di kasus ini, kasus ketiga, kan V itu tergantung fungsi X-nya berapa. Nah, di sini fungsi X-nya adalah fungsi polinomial kayak gini. Nah, kita bisa lihat di tabel kalau fungsi X-nya itu fungsi polinomial, maka V-nya gimana. Nah, di sini kalau si fungsi X-nya adalah fungsi polinomial, adalah suatu polinomial, misalkan kayak gini, maka si V-nya sama dengan fungsi polinomial juga. Nah, si pangkat polinomialnya itu sama derajatnya sama yang ada di fungsi X-nya. Maksudnya, tadi kan fungsi X-nya 3X plus 2. Nah, dia derajat tertingginya itu derajat 1 kan. Pangkat 1. Nah, berarti si V-nya juga harus pangkat 1. Jadi, AX plus B. Nah, misalkan fungsi X-nya itu derajat 2, berarti si substitusi V-nya juga harus derajat 2. Nah, karena derajat 1, berarti kita substitusi kayak gini, AX plus B doang. Nah, berarti kita substitusi V sama dengan AX plus B. Nah, berarti langkah selanjutnya substitusiin ke persamaan.
Jadi 2D kuadrat dikurangi 11D ditambah 12 dikali AX plus B sama dengan 0. Nah, ini distribusiin ke dalam. Jadi 2 dikali turunan kedua dari AX plus B dikurangi 11 dikali turunan pertama dari AX plus B ditambah 12 dikali AX plus B itu sama dengan, bukan sama dengan 0. Salah. Sama dengan 3X plus 2. 3X min 2, astaga. 3X min 2 ya tadi ya. Oh iya, 3X min 2. Nah, berarti sama dengan 3X min 2. Nah, kita harus hitung dulu. Turunan pertama dari AX plus B. Nah, karena A sama B itu konstanta, berarti turunan pertamanya adalah A. Nih, misalkan AX plus B, A-nya itu 3, B-nya itu 2. Berarti turunan pertama dari 3X plus 2 itu kan 3. Berarti turunan pertama dari AX plus B itu A. Nah, turunan kedua dari AX plus B, berarti si A ini turunin lagi sekali. Nah, karena si A ini konstanta, berarti turunannya adalah 0. Nah, tinggal masukin ke persamaan. Jadi, 2 dikali turunan kedua dari AX plus B itu 0, dikurangi 11 kali turunan pertama dari AX plus B itu A, ditambah, ini distribusiin, ditambah 12 AX ditambah 12 B, sama dengan 3X min 2. 2 kali 0, ini 0. Jadi negatif 11A ditambah 12AX ditambah 12B sama dengan 3X min 2. Nah, ini tulisin kayak gini. Satuin yang punya variabel X. Yang punya variabel X itu cuman 12AX doang. Nah, terus yang nggak punya variabel X, satuin juga. Jadi ditambah 12B dikurangi 11A. Sama dengan 3X min 2. Nah, lihat yang punya X itu 12A. Terus di ruas kanan yang punya X itu 3. Nah, tinggal samain. Jadi 12A sama dengan 3, berarti A-nya sama dengan kedua ruas bagi 12, jadi 3 per 12. 3 dibagi 12 itu 1 per 4, berarti A-nya 1 per 4. Nah, terus yang nggak punya X, di ruas kiri itu ada 12B dikurangi 11A. Di ruas kanan itu ada negatif 2. Nah, samain. 12B dikurangi 11A sama dengan negatif 2. Nah, A-nya kan kita tahu. A-nya adalah 11. Jadi 12B dikurangi 11 dikali 1/4 itu 11 per 4 sama dengan negatif 2. Nah, tambahin 11 per 4 di kedua ruas, jadi 12B sama dengan 11 per 4 dikurangi 2. Samain penyebutnya berarti negatif 8, negatif 8 per 4. Berarti 12B sama dengan 19 per 4. Berarti B-nya sama dengan bagi 12 di kedua ruas, jadi 19 per 48. Aku ada salah di sini. 11 kurangi 8, cu. 3 berarti. 3 per 4. Nah, kali 12 di kedua ruas, berarti 3, jadi 3 per 48. Bisa dibagi 3, atas bawah berarti jadi 3 per 16. 1 per 16. Nah, berarti kita dapat A-nya 1/4, B-nya 1/16, masukin ke V-nya tadi. Kita kan tadi bikin substitusi tuh. Nah, kita bikin substitusi tadi V sama dengan AX plus B. Kan kita tahu sekarang A-nya berapa, sama B-nya berapa. Berarti V sama dengan
A-nya 1/4, jadi 1/4 X ditambah B-nya 1/16. Nah, dapat V-nya segini. Kita tahu U-nya segini, V-nya segini, substitusiin balik ke Y-nya. Y-nya tadi kan U plus V. U-nya adalah A dikali E pangkat 3/2X, ditambah B dikali E pangkat 4X, ditambah V. V-nya adalah 1/4 X, ditambah 1/16. Nah, ini jadi general solution untuk persamaan diferensial nomor 3. Sip, lanjut ke kasus keempat. Nah, lanjut ke kasus keempat. Jadi di sini, di kasus keempat, untuk persamaan diferensial non-homogen, si fungsi f(x)-nya itu adalah suatu fungsi eksponen. Jadi di sini ada 3 dikali E pangkat 4X. Nah, untuk langkah penyelesaiannya sama kayak di kasus-kasus sebelumnya. Jadi di semua kasus langkah penyelesaiannya itu sama semua. Di langkah pertama, ganti dulu penulisannya pakai operator D biar penulisannya lebih simple. Jadi kalau ditulis ulang pakai operator D, jadi D kuadrat Y dikurangi 2DY ditambah Y sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, ini ada Y, ada Y, ada Y, keluarin Y-nya, jadi D kuadrat dikurangi 2Y tambah 1 kali Y sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, langkah selanjutnya, substitusi Y sama dengan U plus V. Nah, jadi ganti Y-nya sama U plus V. Jadi D kuadrat dikurangi 2D ditambah 1 dikali U plus V sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, distribusiin, maka D kuadrat dikurangi 2D ditambah 1 kali U ditambah D kuadrat dikurangi 2D ditambah 1 kali V sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, di langkah selanjutnya, kita bikin si persamaan, ini kan ada dua persamaan, ada persamaan U, ada persamaan V. Nah, kita bikin, di langkah ketiga, kita bikin si persamaan U-nya sama dengan 0. Sama dengan 0, jadi si persamaan V-nya bakal sama dengan fungsi f(x)-nya. Fungsi X-nya, sorry. Nah, ini sama dengan 0, berarti ini adalah persamaan diferensial yang homogen. Kita tahu cara nyelesain persamaan diferensial homogen. Jadi di langkah 4, kita bakal selesain si persamaan U-nya. D kuadrat dikurangi 2D plus 1 U sama dengan 0. Nah, sama kayak ngerjain persamaan diferensial homogen, kita ganti dulu D-nya sama M. Jadi M kuadrat dikurangi 2M plus 1 dikali U sama dengan 0. Nah, karena U nggak mungkin 0, berarti ini yang di dalam, semua yang di dalam kurung ini yang 0. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara kita faktorin. Nah, aku coba faktorin. Berarti ini min 1, berarti M1 sama dengan 1, M2 juga 1. Nah, berarti ini akar kembar. M1 sama dengan M2 sama dengan alfa sama dengan 1. Nah, ingat general solution untuk persamaan diferensial homogen yang akar kembar itu U sama dengan AX plus B dikali E pangkat alfa X. Nah, jadi AX plus B dikali E pangkat alfa X. Alfanya 1. Jadi E pangkat X. Nah, kita dapat U-nya segini. Nah, ingat tadi Y sama dengan U plus V. U-nya dapat, sekarang nyari V-nya. Nah, untuk nyari V-nya, kita harus selesain persamaan yang V-nya. Jadi persamaan U-nya udah, sekarang persamaan V-nya selesain. Jadi langkah ke berapa? Langkah ke 5. Di langkah 5 kita selesain
persamaan V-nya. E4X. Kebalik pula ini kocak. Nah, kita selesain persamaan V-nya. Nah, selalu untuk menyelesaikan persamaan V, kita itu bakal substitusi V-nya sama dengan apa. Nah, untuk substitusi V-nya sama dengan apa tergantung fungsi fx-nya apa. Nah, di sini fungsi fx-nya adalah suatu fungsi eksponen. Kita bisa cek di tabelnya, kalau fungsi eksponen berarti V-nya apa. Nah, di sini kita bisa lihat, nah, kalau fx sama dengan fungsi eksponensial, misalnya A dikali E pangkat alfa X, maka kita bisa substitusi V sama dengan K dikali E pangkat AX. Sorry, bukan alfa, AX. Jadi K dikali E pangkat AX. Taruh tulis dulu. V sama dengan K dikali E pangkat AX. Jadi kalau fungsi fx-nya sama dengan A dikali E pangkat AX, si V-nya segini. Nah, kita lihat dulu tadi fungsi fx-nya adalah 3 dikali E pangkat 4X. Nah, berarti di sini sama ini sama yang ini, berarti A-nya 3 di sini, terus A kecilnya 4. Nah, berarti V-nya sama dengan K dikali E pangkat AX. Berarti 4X. Nah, ini adalah substitusi yang kita pakai. V sama dengan K dikali E pangkat 4X. Nah, tinggal substitusiin ke persamaannya. Jadi D kuadrat dikurangi 2D ditambah 1 dikali K E pangkat 4X sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, kalau udah gini, distribusiin. Jadi, turunan kedua dari KE pangkat 4X dikurangi 2 dikali turunan pertama dari KE pangkat 4X ditambah 1 kali KE pangkat 4X sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, kita hitung dulu berarti turunan pertama dari KE pangkat 4X itu sama dengan 4K dikali E pangkat 4X. Turunan keduanya, berarti yang ini turunin lagi. Nah, kalau ini diturunin lagi, berarti turunan keduanya 16K dikali E pangkat 4X. Nah, ini hasilnya masukin ke sini. Turunan kedua dari KE pangkat 4X itu 16 KE pangkat 4X. Jadi 16 KE pangkat 4X. Dikurangi 2 dikali turunan pertama dari KE pangkat 4X itu 4 KE pangkat 4X. Ditambah 1 kali KE pangkat 4X. Sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, di sini ada E pangkat 4X, E pangkat 4X, E pangkat 4X. Keluarin. Jadi E pangkat 4X dikali 16K dikurangi ini, negatif 2 kali 4 kali K itu negatif 8K. Ditambah K sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, atau aku tulisnya si E pangkat 4X-nya di sini deh. E pangkat 4X-nya di belakang. Sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, samain si konstantanya. Nih, konstanta di ruas kiri, itu yang ini, 16K dikurangi 8K ditambah K. Konstanta di ruas kanan itu 3, sama dengan 3.
Nah, ini tambahin semuanya. Jadi 17 dikurangi 8, itu 9, jadi 9K sama dengan 3. Berarti K-nya sepertiga. Nah, K-nya sepertiga, balikin lagi ke V-nya. Tadi V-nya sama dengan K dikali E pangkat 4X. Nah, karena K-nya sepertiga, berarti V-nya sama dengan sepertiga E pangkat 4X. Nah, dapat V-nya. U-nya juga udah tadi. Nah, balikin ke Y. Jadi langkah 6, kita substitusi balik ke Y. Y sama dengan U plus V. U-nya adalah AX plus B dikali E pangkat X. Nah, ini U-nya ditambah V. V-nya adalah sepertiga E pangkat 4X. Nah, ini jadi general solution atau solusi umum dari persamaan diferensialnya. Nah, untuk dapat particular solution-nya, kita butuh boundary condition. Nah, di boundary condition-nya tadi dikasih di soal yang ini. Berarti aku lanjutin ke langkah ke-7 untuk nyari particular solution atau solusi khusus. Jadi untuk nyari solusi khusus, butuh turunan pertama dari Y. Jadi si fungsi Y ini harus diturunin dulu. Nah, berarti turunin semua ini. Nah, pertama, turunan ini itu butuh product rule. Jadi product rule itu yang turunan dari suatu perkalian. Nah, turunan dari A kali B itu A aksen kali B ditambah A kali B aksen. Nah, asumsiin di sini AX plus B itu A-nya, terus E pangkat X itu B-nya. Berarti turunan dari ini adalah A aksen. A aksennya itu A dikali B, B-nya itu E pangkat X, ditambah A. A-nya itu AX plus B, dikali B aksen. Jadi turunan si B itu, turunan dari E pangkat X itu E pangkat X. Ditambah turunan si ini. Turunan ini adalah 4/3 E pangkat 4X. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Nah, kalau udah dapat turunan pertamanya, tinggal substitusi. Nah, pertama, substitusi ke fungsi Y-nya dulu. Jadi katanya pas X-nya 0, pas X-nya 0, Y-nya itu negatif 2/3. Nah, berarti negatif 2/3 sama dengan A kali 0 itu 0. B dikali E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Berarti B kali 1 itu B. Ditambah sepertiga dikali E pangkat 4 kali 0. 4 kali 0 itu 0. E pangkat 0 itu 1. Jadi 1 dikali 1/3 itu 1/3. Dikurangi 1/3 di kedua ruas, berarti B-nya adalah negatif 1. Nah, selanjutnya substitusi ke persamaan turunannya. Katanya pas X-nya 0, jadi A dikali E pangkat 0 ditambah A kali 0 ditambah B dikali E pangkat 0 ditambah 4/3 E pangkat 4 kali 0. Pas X-nya 0, turunan pertamanya adalah 13/3. Dy per dx-nya 13/3. Nah, jadi 13/3 sama dengan E pangkat 0 itu 1. Ini 1 semuanya. A kali 0 itu 0. Berarti A ditambah B ditambah 4/3. Nah, kita kan tahu B-nya min 1. Jadi 13/3 dikurangi 4/3 sama dengan A dikurangi 1. 13/3 dikurangi 4/3 itu 9/3 atau 3. Jadi 3
sama dengan A dikurangi 1, atau A-nya itu 4. Nah, udah dapet A sama B-nya, balikin lagi ke sini. Tadi A-nya 4, B-nya negatif 1, berarti di langkah terakhir di langkah 7 kita dapat solusi khususnya. Y sama dengan 4X dikurangi 1 dikali E pangkat X ditambah sepertiga E pangkat 4X. Nah, ini jadi solusi khususnya untuk persamaan diferensial di kasus 4. Lanjut ke kasus kelima. Nah, di kasus kelima, si fungsi fx-nya adalah suatu fungsi eksponen juga. Tapi ntar ada perbedaan, ntar kita lihat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen kayak gini, sama langkah-langkahnya. Pertama, ganti penulisannya pakai operator D. Jadi, persamaan diferensialnya berubah jadi 2D kuadrat Y dikurangi DY dikurangi 3Y sama dengan 5E pangkat 3 per 2X. Ini ada Y, ada Y, ada Y, keluarin Y-nya. Jadi 2D kuadrat dikurangi D dikurangi 3 dikali Y sama dengan 5E pangkat 3 per 2X. Nah, di langkah kedua, selalu substitusiin U plus V ke Y. Jadi, Y-nya ganti sama U plus V. Y-nya ganti sama U plus V. Nah, selanjutnya, distribusiin U sama V-nya distribusiin. Jadi 2D kuadrat dikurangi 2 dikurangi 3 dikali U ditambah 2D kuadrat dikurangi D dikurangi 3 kali V sama dengan 5E pangkat 3 per 2X. Nah, ini kan jadi ada dua persamaan. Ada persamaan U, ada persamaan V. Langkah selanjutnya, kita bakal bikin persamaan U-nya jadi 0. Kita bikin persamaan U-nya sama dengan 0, sehingga persamaan V-nya sama dengan fungsi fx-nya. Sama dengan fungsi x-nya, sorry. Nah, karena si persamaan U-nya sama dengan 0, ini jadi persamaan diferensial yang homogen. Kita tahu cara nyelesain persamaan diferensial homogen. Berarti di langkah selanjutnya, langkah 4, kita bakal selesain persamaan U-nya. 2D kuadrat dikurangi D dikurangi 3 kali U sama dengan 0. Nah, sama caranya kayak nyelesain persamaan homogen, kita ubah dulu D-nya sama M. Nah, habis itu, karena si U-nya nggak mungkin 0, yang 0 adalah yang di dalam kurungnya. Sama dengan 0. Nah, coba faktorin untuk dapat nilai M-nya. Nah, berarti dapat M1-nya 3 per 2, M2-nya negatif 1. Nah, berarti akar-akarnya adalah dua akar berbeda. Ingat persamaan general solution untuk dua akar berbeda itu AE pangkat alpha X ditambah BE pangkat beta X. Ini alfanya, ini betanya. Substitusi ke persamaan. Jadi U sama dengan AE pangkat 3 per 2X ditambah BE pangkat negatif X. Nah, ini adalah U-nya. Nah, kurang ke bawah, cuy. Nah, ingat tadi Y sama dengan U plus V. Kita dapat U-nya, berarti tinggal V-nya. Untuk dapat V-nya, kita harus nyelesain persamaan V-nya ini. Nah, berarti langkah kelima, kita mau nyelesain persamaan V. 2D kuadrat dikurangi D dikurangi 3V sama dengan 0. Nah, selalu untuk nyelesain persamaan V, kita harus pakai substitusi. Substitusinya tergantung substitusi
Sumpah udah berapa kali salah mulu nulis substitusi V sama dengan sorry, ini bukan 0. Ini bukan 0, 5E pangkat 3 per 2X. 5E pangkat 3 per 2X. Nah, si substitusi V-nya itu tergantung sama fungsi fx-nya itu fungsi apa jenisnya. Nah, di sini fungsinya adalah fungsi eksponensial. Nah, kita lihat di tabel. Nah, katanya kalau fx-nya adalah fungsi eksponensial, misalkan A dikali E pangkat AX, berarti kita bisa pakai substitusi V sama dengan K dikali E pangkat AX. Nah, tapi di sini ada catatan nih. Kalau E pangkat AX juga muncul di CV atau complementary function atau fungsi U-nya, berarti kita harus pakai substitusinya V sama dengan K dikali X dikali E pangkat AX. Nah, jadi misalkan gini maksudnya. Misalkan fungsi fx-nya itu, nih di sini, 5e pangkat, jadi fungsi fx-nya itu 5e pangkat 3 per 2x kan. Nah, kalau menurut tabel ini, kita bisa substitusi langsung V-nya sama dengan K dikali E pangkat 3 per 2x. Nah, tapi di sini ada catatan. Kalau E pangkat 3 per 2x-nya juga muncul di persamaan U-nya, maka si V-nya harus dikali X juga. Nah, kita lihat tadi, di persamaan U-nya, muncul juga E pangkat 3 per 2x. Nah, berarti V-nya itu adalah KE pangkat 3 per 2x dikali X. Oke, semoga jelas ya. Aku rada belepotan ngobrolnya. Oke, jadi substitusi V sama dengan X dikali K dikali E pangkat 3 per 2X. Nah, ini substitusi ke persamaannya. Berarti 2D kuadrat dikurangi D dikurangi 3 dikali X kali K E pangkat 3 per 2X sama dengan 5E pangkat 3 per 2X. Nah, substitusiin ke dalam, distribusiin ke dalam. Jadi 2 dikali turunan kedua dari X K E pangkat 3 per 2X dikurangi turunan pertama dari X K E pangkat 3 per 2X dikurangi 3 kali X K E 3 per 2X itu sama dengan 5E pangkat 3 per 2X. Panjang. Berarti harus ngitung dulu. Turunan pertama dari X K dikali E pangkat 3 per 2X. Nah, ini adalah ada perkalian antara dua fungsi X. Berarti untuk ngitung turunannya kita butuh product rule. Ingat di product rule. Jadi turunan dari A dikali B sama dengan A aksen B ditambah A kali B aksen. Bayangin ini A-nya, ini B-nya. Berarti turunan dari XK dikali E pangkat 3 per 2X sama dengan A aksen. A aksennya K kali B. B-nya E pangkat 3 per 2X. Ditambah A. A-nya XK dikali B. Dikali B aksen. B aksennya adalah 3 per 2 E pangkat 3 per 2 X. Oke, segitu. Atau karena ini ada E pangkat 3 per 2X, bakal aku keluarin. Jadi E pangkat 3 per 2X dikali K ditambah KX. Oke, ini turunan pertamanya. Salah. Ditambah 3 per 2 KX. Nah, ini turunan pertamanya. Ya, berarti turunan keduanya
dari XK dikali E pangkat 3 per 2X. Berarti si ini turunin lagi sekali. Nah, berarti butuh produk rule lagi. Bayangin ini A-nya, ini B-nya. Berarti turunan kedua dari ini adalah A aksen. Aksennya adalah 3 per 2 E pangkat 3 per 2X dikali B. B-nya K ditambah 3 per 2 KX ditambah A. A-nya E pangkat 3 per 2X dikali B aksen. B aksen adalah turunan ini berarti. Berarti 3 per 2K. Nah, di sini ada E pangkat 3 per 2X juga. Aku keluarin biar sederhana. Jadi E pangkat 3 per 2X dikali 3 per 2K ditambah 9 per 4KX ditambah 3 per 2K. Atau ini ada K-nya, jumlahin. Jadi E pangkat 3 per 2X dikali 6 per 2K atau jadi 3K ditambah 9 per 4 KX. Oke, ini turunan keduanya. Panjang benar. Ntar aku tandain dulu. Ini turunan pertama. Ini turunan kedua. Nah, tadi di sini berarti tinggal substitusiin ke sini lagi. Jadi 2 dikali turunan kedua, 2 dikali turunan keduanya itu E pangkat 3 per 2X dikali 3K ditambah 9 per 4KX. Oke, 2 dikali turunan kedua dikurangi turunan pertama, dikurangi turunan pertamanya adalah E pangkat 3 per 2X dikali K ditambah 3 per 2KX. Terus dikurangi 3. Dikurangi 3 KX E pangkat 3 per 2X. Sama dengan 5 dikali E pangkat 3 per 2X. Nah, ini ada E pangkat 3 per 2X. Coba keluarin. Jadi E pangkat 3 per 2X dikali 6K ditambah 9 per 2KX dikurangi K dikurangi 3 per 2KX dikurangi 3K KX kurangi 3KX sama dengan 5E pangkat 3 per 2X. Nah, ini aku cobain samain penyebutnya. Yang ini 6K bisa dikurangi K jadi 5K. Terus yang ini aku samain penyebutnya jadi per 2 semua. Jadi 9 per 2KX dikurangi 3 per 2KX dikurangi 6 per 2KX sama dengan 5E pangkat 3 per 2KX. 5 per 2X. Oke. 5K ditambah, nah 9 dikurangi 3 dikurangi 6. Oh, berarti 0. Berarti yang di dalam kurung ini sisa 5K doang. Sama dengan 5E pangkat 3 per 2X. Nah, aku ubah dikit penulisannya jadi 5K dikali E pangkat 3 per 2X sama dengan 5E pangkat 3 per 2X. Nah, lihat ininya kan udah sama nih. Berarti kita harus samain konstantanya. 5K sama dengan 5. Berarti K-nya 1. Nah, ingat kita ini nyari apaan?
kita nyari K-nya. Berarti balikin lagi ke V-nya. Berarti V sama dengan K-nya 1, berarti V sama dengan X dikali E pangkat 3/2X. Udah, dapat V-nya. Ini nggak ada boundary condition-nya. Contoh 5, ya contoh 5 nggak ada boundary condition. Berarti kita di langkah terakhir, langkah 6 ya. Langkah 6, kita dapat V-nya sama dengan U tambah V. Berarti Y sama dengan U-nya adalah AE pangkat 3/2X ditambah BE dikurangi BE pangkat negatif X ditambah V. V-nya adalah X dikali E pangkat 3/2X. Panjang benar. Nah, ini jadi jawaban untuk persamaan diferensial kasus kelima. Sip, lanjut ke kasus ke-6. Nah, di kasus ke-6, si fungsi fx-nya masih fungsi eksponensial. Jadi, ini yang terakhir untuk fungsi eksponensial. Jadi, di fungsi eksponensial itu bisa terjadi 3 kasus. Nah, ini kasus ke-6. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini masih sama. Pertama, ubah dulu penulisannya pakai operator D. Maka persamaan diferensialnya berubah jadi 2D kuadrat Y dikurangi 4DY ditambah 4 sama dengan 3E pangkat 2X. Nah, ini ada Y, ada Y. Sorry, ini 4Y. Ini ada Y, keluarin Y-nya. Sama dengan 3E pangkat 2X. Nah, langkah selanjutnya selalu substitusi U plus V ke Y. Jadi, Y-nya ganti sama U plus V. Sama dengan 3E pangkat 2X. Nah, selanjutnya distribusiin. Jadi D kuadrat dikurangi 4D plus 4U ditambah D kuadrat dikurangi 4D ditambah 4V sama dengan 3E pangkat 2X. Nah, di sini jadi ada dua fungsi. Ada dua persamaan, ada persamaan U, ada persamaan V. Nah, di langkah ketiga, kita bakal bikin si persamaan U-nya sama dengan 0. Sehingga si persamaan V-nya adalah fungsi fx-nya, 3E pangkat 2X. Nah, yang ini persamaan U-nya jadi persamaan diferensial homogen sama dengan 0. Kita tahu cara nyelesain persamaan diferensial homogen. Jadi di langkah keempat, kita bakal nyari U. Jadi kita harus selesain persamaan U-nya. Nah, sama kayak nyelesain persamaan diferensial homogen yang biasa, langkah pertama kita ubah dulu D-nya sama M. Jadi M kuadrat dikurangi 4M ditambah 4 dikali U sama dengan 0. Nah, suatu bilangan sama dengan 0. Nah, si U ini nggak mungkin 0, karena dia adalah penyelesaian dari persamaan ini. Maka yang 0-nya adalah yang di dalam kurungnya. Sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kuadrat. Kita bisa selesain persamaan kuadrat, kita bisa faktorin. Nah, berarti M1-nya sama dengan 2, M2-nya sama dengan 2. Nah, berarti ini adalah akar kembar. M1 sama dengan M2 sama dengan alfa sama dengan 2. Nah, ingat general solution untuk kasus akar kembar. U sama dengan AX plus B dikali E pangkat alfa X. Nah, berarti U sama dengan AX plus B dikali E pangkat 2X. Nah, kaliin ke dalam, distribusiin E pangkat 2X-nya. Jadi, U sama dengan AX kali E pangkat 2X ditambah B dikali E pangkat 2X. Nah,
Y sama dengan U plus V. U-nya kita udah dapat segini. V-nya bisa kita dapetin kalau kita selesain persamaan V-nya tadi. Jadi langkah kelima kita selesain persamaan V. D kuadrat dikurangi 4D ditambah 4 kali V sama dengan si fungsi fx-nya 3e pangkat 2x. 3e pangkat 2x. Nah, selalu untuk nyelesain persamaan V, kita selalu pakai substitusi. Substitusinya tergantung fungsi x-nya apa, jenis apa. Nah, di sini jenisnya adalah fungsi eksponensial. Nah, kita bisa cek di tabelnya. Nah, di sini kalau fungsi eksponensial, kita substitusi V sama dengan KE pangkat AX. Nah, tapi di sini ada catatan. Kalau E pangkat AX-nya muncul, kalau E pangkat AX sama X dikali E pangkat AX muncul di persamaan U-nya, di persamaan CV-nya, maka kita pakai substitusi V sama dengan KX kuadrat dikali E pangkat AX. Nah, kita lihat nih, di sini fungsi X-nya adalah 3E pangkat 2X. Nah, terus di fungsi U-nya, E pangkat 2X sama X kali E pangkat 2X itu muncul. Nah, maka substitusi yang sesuai itu adalah KX kuadrat dikali E pangkat 2X. Jadi, substitusinya sesuaiin sama yang di tabel aja. Nah, kalau kita udah tahu substitusinya apaan, balikin ke sini, ke persamaannya. Substitusiin. Jadi, D kuadrat dikurangi 4D ditambah 4 dikali KX kuadrat dikali E pangkat 2X sama dengan 3E pangkat 2X. Nah, si V-nya, substitusiin ke dalam. Jadi, turunan kedua dari KX kuadrat E pangkat 2X dikurangi 4 kali turunan pertama dari KX kuadrat E pangkat 2X ditambah 4 kali KX kuadrat dikali E pangkat 2X sama dengan 3E pangkat 2X. Nah, berarti harus ngitung dulu. Turunan pertama dari KX kuadrat E pangkat 2X itu berapa? Nah, untuk ngitung turunan pertamanya, butuh product rule, karena ini adalah perkalian dari dua fungsi X. Ini bayangin ini AB, maka turunan pertama dari A kali B itu A aksen B ditambah AB aksen. Nah, A aksennya di sini berarti adalah 2K kali X, A aksen kali B. B-nya adalah E pangkat 2X. E pangkat 2X. Ditambah A. A-nya adalah KX kuadrat. Dikali B aksen. B aksen adalah 2E pangkat 2X. Nah, ini ada KX E pangkat 2X. Di sini juga ada KX pangkat, sorry. Ininya aku faktorin nih. Berarti turunan pertama itu 2KX E pangkat 2X dikali 1 ditambah X. Nah, ini turunan pertamanya. Turunan kedua dari KX kuadrat E pangkat 2X berarti turunin lagi ini sekali. Nah, ini juga perkalian antara dua fungsi X. Enggak ya? Oh, enggak, cuk. Ada 3 malahan. Sorry. Berarti ini... Oh, nggak apa-apa, ding. Nah, berarti turunin yang ini. Ini diturunin lagi sekali. Bentar.
Nah, si ini turunin lagi sekali. Berarti harus 2 kali produk rule, karena ini ada fungsi X kali fungsi X, ini juga fungsi X kali fungsi X. Nah, berarti turunan keduanya bakal panjang sih ini. Tapi bisa. Nah, bayangin ini A, ini B. Berarti turunan dari ini adalah A aksen. A aksennya 2K dikali B. B-nya E pangkat 2X. Ditambah A kali B aksen. B aksennya adalah 2E pangkat 2X. Nah, itu baru turunan yang ini. Sekarang ditambah turunan yang ini. Ini juga butuh produk rule lagi. Bayangin ini A-nya, ini B-nya. Nah, berarti A aksen adalah 2KX lagi, dikali B, B-nya 2E pangkat 2X, ditambah A. A-nya adalah KX kuadrat, dikali B aksen. B aksen adalah 4E pangkat 2X. Oke, ini adalah turunan keduanya. Coba aku faktorin yang sama. Di sini ada K, ada K, ada K, ada K juga. Di sini ada E pangkat 2X, ini ada E pangkat 2X, ini ada E pangkat 2X, berarti ini ada 2 juga, ada 2, ada 2, ini ada 2. Berarti bisa difaktorin 2K, E pangkat 2X-nya bisa difaktorin keluar, dikali 1 ditambah, aduh bingung sih, 1 ditambah, berarti 2X, ditambah 2X lagi, ditambah 2X kuadrat. Ya, berarti turunan keduanya adalah 2KE pangkat 2X dikali 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Oke, panjang. Ini turunan pertamanya, ini turunan keduanya. Substitusiin ke sini. Bukan ini. Yang ini. Nah, jadi turunan keduanya yang ini. Jadi 2KE pangkat 2X dikali 2X kuadrat ditambah 4X tambah 1 dikurangi 4 kali turunan pertamanya. Ini turunan pertamanya yang ini. Di 4 dikali 2KX E pangkat 2X. 1 plus X. Ditambah 4 kali KX kuadrat E pangkat 2X sama dengan 3E pangkat 2X. Oke. Nah, di sini ada 2KE pangkat 2X. Di sini ada 2K E pangkat 2X. Di sini juga ada 2K, ini kan 4 itu 2 kali 2. Berarti ada 2K E pangkat 2X. Nah, keluarin 2K E pangkat 2X-nya. Jadi 2X kuadrat tambah 4X tambah 1 dikurangi 4X dikurangi 4X kuadrat ditambah 2X kuadrat sama dengan 3E pangkat 2X. Nah, 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat dikurangi 4X kuadrat, 0. 4X dikurangi 4X, 0. Berarti sisa 1. 1 kali 2K E pangkat 2X, ya 2KE pangkat 2X. Sama dengan 3E pangkat 2X. Nah, ini E pangkat 2X-nya udah sama. Berarti tinggal samain eksponennya. Berarti 2K sama dengan 3. Berarti K-nya sama dengan 3/2. Nah, K-nya 3/2. Balikin lagi ke V-nya.
Berarti V-nya sama dengan K, K-nya 3/2, X kuadrat dikali E pangkat 2X. Nah, ini V-nya, ini U-nya. Atau yang ini aja lah. Nah, langkah terakhir tinggal substitusi ke Y. Y sama dengan U plus V, Y sama dengan U, U-nya AX plus B, dikali E pangkat 2X, V-nya ini 3/2, X kuadrat dikali E pangkat 2X. Dah, ini adalah general solution untuk persamaan diferensial kasus ke-6. Sip.